Kereta terakhir dari stasiun malam. Di sudut kota kecil di Jawa Timur, tersembunyi sebuah stasiun kereta yang telah ada sejak zaman kolonial, bernama Stasiun Malam. Stasiun itu dulunya adalah pusat transportasi yang sibuk, dengan kereta yang berlalu lalang, membawa penumpang dan barang. Namun, ketika jalan raya dibangun dan teknologi berkembang, stasiun ini perlahan ditinggalkan. Kini, hanya ada 2 jadwal kereta yang tersisa, satu di pagi hari dan satu lagi di malam hari, tepat pukul 23.45. Namun, kereta terakhir yang berangkat dari stasiun malam memiliki reputasi menyeramkan. Legenda lokal mengatakan bahwa kereta itu bukanlah kereta biasa. Banyak cerita beredar tentang penumpang yang hilang tanpa jejak setelah menaikinya, atau kembali dengan kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Namun, seperti kebanyakan legenda, sebagian besar orang menganggap cerita itu hanyalah mitos belaka, cerita rakyat yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Arman adalah seorang arsitek muda yang baru saja menyelesaikan proyek besar di kota sebelah. Hari itu, pekerjaannya berlangsung lebih lama dari biasanya. Ia harus mengecek ulang desain bangunan, menyelesaikan revisi, dan menghadiri rapat yang berlangsung hingga malam. Ketika semuanya selesai, jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Ia segera bergegas ke stasiun di kota itu untuk mengejar kereta terakhir yang menuju Jawa Timur. Saat tiba, ia mendapati bahwa satu-satunya kereta yang tersisa adalah kereta yang berangkat pukul 23.45 dari stasiun malam. Stasiun malam? Tanya Arman pada petugas stasiun. Ya, kereta terakhir menuju Grimsdale hanya ada dari sana, jawab petugas itu singkat, tanpa ekspresi. Arman merasa aneh. Ia pernah mendengar cerita-cerita seram tentang stasiun itu dari penduduk setempat, tetapi ia tak punya pilihan lain. Jika ia tidak menaiki kereta itu, ia harus menginap di kota ini dan membayar biaya hotel yang tidak murah. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi ke stasiun malam. Ketika Arman tiba di stasiun malam, suasana terasa berbeda dari stasiun-stasiun lain yang pernah ia kunjungi. Bangunan stasiun itu terlihat tua dan usang. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan papan nama di pintu masuk hampir tak terbaca. Lampu-lampu yang menerangi peron redup, dan udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Hanya ada beberapa orang di sana, kebanyakan tampak terburu-buru atau menunduk tanpa berbicara satu sama lain. Arman berjalan menuju loket tiket, di mana seorang pria tua duduk di balik kaca. Kereta terakhir ke Grimsdale, Pak, kata Arman, menyerahkan uang. Pria itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Setelah beberapa detik, ia menyerahkan tiket dengan tangan gemetar. Sebelum Arman pergi, pria itu berbicara dengan nada rendah. Apapun yang terjadi, jangan tertidur di dalam kereta, katanya. Arman mengernyit, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia menganggap ucapan itu hanya peringatan aneh dari pria tua yang terlalu percaya pada legenda lokal. Tepat pukul 23.45, suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Kabut tebal mulai menyelimuti peron, dan kereta itu muncul perlahan dari balik gelap malam. Kereta itu berbeda dari kereta yang biasa dilihat Arman. Warnanya hitam pekat, seolah-olah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Jendelanya buram, seperti dilapisi lapisan tebal debu dan kotoran. Ketika pintu terbuka, suara engselnya seperti jeritan yang panjang, membuat Arman merinding. Dengan ragu, Arman melangkah masuk ke gerbongnya. Gerbong 3, kursi 7. Di dalam, suasananya sunyi dan dingin. Hanya ada beberapa penumpang lain yang duduk di kursi masing-masing. Mereka semua tampak aneh. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan gerakan mereka begitu lambat, seperti boneka yang diatur. Arman mencoba mengabaikan rasa tidak nyamannya. Ia duduk di kursinya dan membuka buku yang ia bawa.
berharap bisa mengalihkan pikirannya dari suasana aneh itu. Ketika kereta mulai bergerak, pemandangan di luar jendela perlahan berubah. Awalnya, Arman melihat lampu-lampu kota yang mulai menghilang. Tapi, setelah beberapa menit, semua itu digantikan oleh hutan gelap yang tampaknya tak berujung. Pepohonan di luar tampak tinggi dan kurus. Cabang-cabangnya menyerupai tangan yang melambai-lambai. Kabut tebal menyelimuti tanah, dan bulan di langit terlihat redup, hampir tidak bercahaya. Suasana di dalam gerbong semakin aneh. Lampu-lampu berkedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan samar, langkah kaki yang terdengar dari arah yang tidak jelas, dan sesekali bunyi seperti tawa kecil yang menghilang begitu saja. Arman mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Namun, bisikan-bisikan itu semakin jelas. Ia mendengar namanya disebut-sebut. Arman. Arman, waktumu sudah tiba. Arman mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berbicara kepada penumpang di seberangnya. Seorang pria tua dengan jas lusuh dan topi usang. "Permisi Pak, apa kereta ini selalu lewat rute seperti ini?" tanya Arman, mencoba berbasa-basi. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, menatap Arman dengan mata yang hitam legam, tanpa bola mata. Arman merasakan tubuhnya membeku. Pria itu tersenyum samar, tapi senyum itu tampak tidak wajar, hampir seperti senyum boneka. Setelah itu, pria itu kembali menunduk, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia berdiri dan mencoba berpindah ke gerbong lain, tapi pintu antar gerbong terkunci rapat. Ia mengetuk-ngetuk pintu itu, tetapi tidak ada yang membuka. Ketika ia kembali ke kursinya, ia melihat bahwa penumpang-penumpang lainnya kini menatapnya. Tatapan mereka kosong, tetapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menyeramkan. Pengeras suara kereta tiba-tiba berbunyi. Suara berat dan menyeramkan berkata, "Selamat datang di perjalanan terakhir. Kita akan segera tiba di tujuan akhir." Kereta melaju semakin cepat. Pemandangan di luar jendela berubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Langit menjadi merah gelap, tanah terlihat seperti terbakar, dan di kejauhan tampak sosok-sosok bayangan yang bergerak mendekat. Arman mencoba mengingat peringatan pria tua di loket, "Jangan tertidur." Tapi rasa kantuk mulai menguasainya. Matanya terasa berat, tubuhnya melemah. Ketika kereta berhenti, pintu-pintu terbuka, memperlihatkan pemandangan yang menyerupai neraka. Tanah berwarna merah bara, udara dipenuhi asap tebal, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Sosok-sosok gelap mendekat, mengelilingi kereta. Arman mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa ditarik keluar oleh kekuatan tak terlihat. Sosok-sosok itu membisikkan sesuatu yang tidak dimengertinya, membuatnya semakin tenggelam dalam kegelapan. Ketika pagi tiba, petugas stasiun menemukan dompet dan ponsel Arman di bangku peron. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Penduduk Jawa Timur hanya tahu satu hal. Mereka yang menaiki kereta terakhir dari stasiun Malam jarang sekali kembali. Dan bagi yang kembali, mereka membawa rahasia gelap yang tak pernah mereka ungkapkan. Hingga kini, suara peluit kereta terakhir masih terdengar setiap malam, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan.